Banjir bandang melanda 5 desa di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Cisolok karena intensitas hujan yang tinggi pada Senin 27 Oktober. Salah satu lokasi yang terkena dampak cukup parah adalah Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, salah satunya adalah SDN Cikahuripan. Berdasarkan pantauan tim liputan CNN Indonesia, hampir semua ruangan di SDN Cikahuripan mengalami kerusakan seperti dinding yang jebol. Fasilitas belajar seperti meja dan kursi pun rusak tersapu air. Sejumlah sisi bangunan sekolah juga masih tertutup lumpur yang cukup tebal. Bangunan SDN Cikahuripan ini menjadi salah satu bangunan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir bandang yang terjadi pada Senin sore kemarin. Informasi yang didapatkan memang luapan air dari Sungai Cisolok ini menerjang dinding kelas di sekolah ini untuk kemudian nantinya air tersebut langsung menerjang ke bangunan-bangunan yang ada di sekitar sekolah ini termasuk ke rumah-rumah warga. Tak hanya bangunan sekolah, kerusakan juga terlihat di kantor desa hingga rumah warga. Tak sedikit bangunan rumah yang masih tertutup lumpur. Luapan air pun masih terlihat di sisi-sisi jalan. Ini bisa dilihat sisa-sisa dari banjir bandang yang kemarin terjadi pada Senin sore. Ini sisa-sisa lumpurnya masih terlihat di rumah-rumah warga yang ada di sekitaran Sungai Cisolok. Untuk saat ini pun suasananya ini warga masih terlihat sedang bersih-bersih gitu atau membersihkan lumpur yang endapannya ini masih cukup tebal ya, sekitar 50 cm. Ferry, salah satu warga korban banjir yang ditemui tengah membersihkan rumahnya. Setelah sempat mengungsi ke rumah kerabat, ia memutuskan kembali ke rumah saat hujan sudah mereda. Ferry bercerita banjir bandang terjadi secara tiba-tiba sekitar pukul 4:30 sore dan langsung menerjang pemukiman warga di Kampung Tugu. Jam 4 lewat ke sana sekitar 4:30, datanglah air. Jadi semua orang dievakuasi, ada juga yang sempat, ada juga nggak sempat. Seperti tetangga saya pun ini sih kan sampai dia ngumpet di atas gitu. Karena punya anak kecil. Gitu. Kalau boleh ceritain setinggi apa berarti kemarin Pak? Berarti sekitar 150 cm ya, mungkin segini ya. Kalau kita berdiri ini sekitar segini, 150 cm-an. Tapi Gitu. berarti tidak semua warga tuh langsung mengungsi ya? Ada juga masih tetap di sini karena masih hujan atau gimana Pak? Hujan, sambil hujan. Itu masalahnya. Keduanya mungkin karena tidak semua para keluarga yang ada pun lengkap, misalnya ada laki-lakinya gitu ya, ada beberapa yang sedang di luar juga yang bekerja gitu. Ya otomatis barangkali ada handai tolan ataupun saudara-saudara kerabat tetangga yang nyamperin, ayo evakuasi begitu ke tempat yang lebih aman gitu kan itu. Dari malam sebentar sampai sekitar jam 8, 9 sampai jam 1, jam 2 istirahat, subuh mulai lagi. Ini apa Pak kesulitannya Pak kalau lagi bersih-bersih kayak gini? Lumpur ya, dan kemudian air. Fasilitas kita kan contoh sanitasi lingkungan ini posisi solokannya tertutup lumpur. Tertutup lumpur, susah kita dengan manual, harus disedot. Makanya ini juga tuh air malah bukan ke solokan kan. Seperti itu. Kedua mungkin ya kami seadanya terbatas dengan banyaknya material-material yang bahaya. Misalnya kaca, paku gitu ya, yang sewaktu-waktu bisa melukai para penduduk masyarakat di sini. Menurut Kepala Desa Cikahuripan, Heri Suryana, setidaknya ada 500 warga di Kampung Tugu yang terdampak akibat banjir bandang ini. Sejumlah fasilitas umum pun mengalami kerusakan parah seperti sekolah, masjid, hingga kantor desa. Fasilitas umum itu sekolah dasar, terus sarana kantor desa, kantor pelayanan desa, pelayanan masyarakat. Di masjid juga ada sekolah diniyah. Itu fasilitas umum yang pada saat ini yang kena dampak besar. Yang paling parah ya. Aktivitasnya nanti sementara dihentikan dulu atau gimana Pak? Ya tadi saya komunikasi dengan pihak kepala sekolah dasar Cikahuripan, itu tetap pendidikan berjalan dengan menggunakan sistem online. Pelayanan untuk desa tetap berjalan karena di sini ada posko sekalian dengan pelayanan masyarakat. Alat-alat dibawa ke sini yang tersisa. Heri mengatakan pemerintah daerah sudah menilai kerusakan bangunan yang terjadi. Bantuan pun sudah mulai berdatangan untuk warga,
termasuk bantuan makanan dan pakaian yang saat ini dirasa paling dibutuhkan oleh warga yang terdampak. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.